dapat menolong saat air mata tercurah. Masih ada Tuhan bagiku penolong, ku hanyalah dirimu penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolong, ku hanyalah dirimu penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, Kaulah penolongku, Kaulah Bapa-Ku yang setia, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanyalah Engkau harapanku, hanyalah Engkau sandaran bagiku, tumpuan harapanku, ya Bapa yang setia. Haleluya, haleluya, pengharapanku, gunung batuku, penolong, ku hanyalah dirimu penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Bisa ya, biarlah harapan saya buat saudara semua, kita sehat-sehat dan baik-baik keadaan kita ya. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi berkati hamba-Mu Tuhan, berkati semua yang melihat tayangan ini dan mendengar firman Tuhan ini. Biarlah mereka beroleh berkat, kekuatan, penghiburan dan damai sejahtera Kristus boleh mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Biar firman-Mu jatuh di tanah yang subur dan berakar berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersurat berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, mengambil satu tema, berseru kepada Tuhan dari lembah kekelaman. Berseru kepada Tuhan dari lembah kekelaman. Matius pasal 12 ayat yang ke-38 sampai 41. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus,
Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain dari tanda Nabi Yunus, ya, selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe ini bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, cerita ini, saudaraku, menceritakan bahwa pada waktu Tuhan Yesus memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia, Injil kerajaan surga kepada orang-orang Israel, maka orang Israel yang menghendaki meminta tanda, ya, supaya mereka bisa percaya pemberitaan Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Injil keselamatan kerajaan Allah sudah nyata dalam hidup mereka. Nah, saudara, tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan? Bahwa permintaan tanda buat mereka yang diminta ke Tuhan Yesus adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa angkatan ini jahat. Angkatan ini tidak percaya sekalipun mereka membaca firman Tuhan, mengerti Alkitab, tetapi tidak percaya. Berbeda dengan orang Niniwe. Orang Niniwe, saudaraku, dia tidak tahu Alkitab, tidak tahu hukum-hukum Tuhan. Tapi begitu Yunus berkhotbah, mereka percaya. Maka firman Tuhan katakan bahwa pada hari penghakiman, orang-orang Niniwe yang bertobat itu akan bangkit dan akan menghukum, ya, menghukum orang-orang, ya, sama dengan angkatan pada waktu Tuhan Yesus hidup di Israel waktu itu, ya. Mereka akan bangkit dan mereka akan berikan hukuman. Mereka akan bersaksi bahwa aku mendengar firman Tuhan dan aku percaya, tetapi kamu yang memegang Alkitab, memegang Taurat Tuhan, tidak percaya akan perkataan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, akibat ketidakpercayaan itulah Tuhan berkata angkatan ini jahat. Nah, saudara, angkatan itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu tidak diberikan tanda satupun, tetapi Tuhan bercerita tanda Yunus yang diberikan. Yunus, ya, karena ketidaktaatannya lari dari panggilan Tuhan untuk berkhotbah di Niniwe, saudaraku, maka atas penentuan Tuhan, Yunus akhirnya, ya, pergi ke Yafo dan kapalnya terombang-ambing oleh badai yang dahsyat, lalu Yunus dilemparkan ke laut dan ditelan ikan besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita melihat bahwa tanda Yunus itu berbicara mengenai tanda Tuhan Yesus Kristus yang mati, dikuburkan 3 hari 3 malam, lalu bangkit kembali di hari yang ketiga. Saudaraku, jadi orang Israel harus tahu bahwa 3 malam Yesus bangkit, menyatakan bahwa itulah tandanya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, hal itu disampaikan, disamakan dengan Yunus yang berada di dalam perut ikan 3 malam. Tetapi saudaraku, Tuhan mau sampaikan sesuatu yang lain. Saya dapat menemukan di sini bahwa secara rohani Tuhan ingin menyampaikan bahwa engkau yang menolak kasih karena Tuhan, engkau yang tidak taat, yang lari dari panggilan Tuhan, maka akan berada dalam lembah kekelaman, akan berada dalam kesesakan, akan berada di dalam perut ikan. Ya, seperti orang pada masa-masa inkubasi, ya, tidak boleh keluar, di situ terkurung, di situ tidak ada cahaya, di situ tidak ada terang, yang ada adalah kekelaman. Itu masa-masa yang sulit, masa-masa kesesakan bagi Yunus, ya, yang lari dari Tuhan, karena Yunus ingin, ya, supaya orang jahat itu dihukum, tetapi Tuhan ingin supaya mereka mendengar dulu firman Tuhan, dan kalau mereka tidak percaya, mereka baru dihukum. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, firman Tuhan didengar oleh orang Niniwe dan mereka bertobat. Tetapi orang-orang Israel, ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu, meskipun mereka mendengar firman Tuhan berkali-kali, mendengar mujizat atau melihat mujizat di depan mata mereka, mereka tidak percaya. Itulah saudaraku, maka Tuhan mengizinkan kesesakan dan kekelaman itu terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita melihat, saudaraku, atas penentuan Tuhan, Yunus ditelan ikan besar 3 hari 3 malam di sana. Yunus pasal 1, ya. Yunus pasal yang pertama, saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Yunus pasal 1 ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, adalah masa kesesakan dan kekelaman buat Yunus di perut ikan. Bagaimana dengan kita sekarang ini?
ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ya, kita hampir kurang lebih 2 tahun lebih ya, hampir mau 3 tahun ada di masa yang sulit. Nah, semua kegiatan dibatasi sana sini. Kita melihat teman-teman kita, ya tetangga kita, saudara kita, bahkan kita sendiri yang mengalami kesulitan itu, mengalami sakit, bahkan banyak korban ya karena keganasan COVID-19. Kita diminta untuk tidak keluar ya, tidak boleh keluar kalau tidak penting. Ya, kita seperti suruh mengurung diri ya. Kita dikurung seperti Yunus di perut ikan. Ya, mungkin inilah tanda dari Tuhan ya, bahwa kita diizinkan melewati masa kesesakan dan kekelaman agar kita bertobat kembali ya, hidup dalam ketaatan dan panggilan Tuhan. Karena mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, kita mungkin sudah meninggalkan kasih yang mula-mula, sehingga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, Tuhan mengizinkan ini semua terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Kita melihat saudara bahwa dalam perut ikan ini Yunus seperti di dalam lembah bayang-bayang maut ya, di dalam lembah bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Bahkan Yunus merasa bahwa dia sudah mati, dikuburkan. Kita lihat saudaraku di dalam Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-1 dan 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, jadi seperti dunia orang mati, ya, orang terkurung, tidak bisa kemana-mana seperti dunia orang mati, mati di dalam hidup atau hidup di dalam mati. Tetapi saudaraku, Tuhan mengharapkan sesuatu terjadi. Tuhan ingin sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ada perubahan yang membuat kita kembali kepada kasih kita kepada Tuhan, saudaraku. Nah, kita melihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Ya, Daud juga pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang kelam. Maka di dalam Mazmurnya 23 ayat 4, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, lembah kekelaman itu lembah bayang-bayang maut, lembah bayang-bayang kematian. Saudara, antara hidup dan mati. Masa-masa yang sekarang kita tidak tahu, saudaraku. Dulu saya pernah mengalami, saya pernah terpapar, saya pernah kena dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Ya, dan Tuhan beri kesempatan untuk saya boleh melayani kembali. Saudaraku, saat kita sakit, kita lebih ada di dalam bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Seperti halnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus ya, kita tidak tahu besok siapa lagi, yang mana lagi, tetangga kita kah, saudara kita kah yang akan kena. Nah, kita melihat setiap saat itu saudara kasih ada dalam bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Tetapi kelihatan saudaraku, ya kita melihat bahwa Yunus 2 ayat yang ke-6, kita lihat Yunus 2 ayat yang ke-6. Sorry, teks saya agak susah. Yunus 2 ayat yang ke-6, saudara, kita melihat firman Tuhan, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan dan Allahku. Saudara, ya 3 hari 3 malam di perut ikan, Yunus seperti sudah mati. Tetapi di sini ada sesuatu terjadi. Ya, bagaimana Yunus diselamatkan, saudara kasih? Yang pertama, Yunus bertobat dan berdoa kepada Tuhan. Saudara, Yunus bertobat dan berdoa kepada Tuhan. Yunus 2 ayat 2 dan 7. Yunus 2 ayat 2 dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Nya yang kudus. Saudaraku, ya, di sini ada satu pertobatan dari Yunus, bahwa Yunus sudah mengingkari panggilan Tuhan, Yunus sudah lari dari panggilan Tuhan, Yunus sudah menolak kasih karunia yang besar dari Tuhan. Ya, sama dengan masa-masa sekarang, banyak orang menolak kasih karunia Tuhan, banyak orang menolak akan Injil keselamatan, sehingga pada akhirnya saudaraku, ya, terjadi atau diizinkan Tuhan kita mengalami, bangsa kita mengalami banyak kesulitan, masa-masa yang kelam. Tetapi mari ya, bagi kita orang percaya, kita serukan pertobatan,
kita mawas diri, introspeksi diri, kita memohon belas kasihan kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan, oleh Yunus, saudara, yang kasih oleh Tuhan. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus mengakui ketidaktaatan bangsa ini, ya, penolakannya terhadap, ya, panggilan Injil kasih karunia, ya, dan kutukan-kutukannya dari pemerintah dahulu sampai sekarang kepada bangsa Israel. Itu mendatangkan duka, ya, karena janji Tuhan berkata, barang siapa mengutuki keturunan Abraham akan dikutuk oleh Tuhan. Barang siapa memberkati keturunan Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Maka bangsa yang mengutuki keturunan Abraham, ya termasuk bangsa Israel secara jasmani, juga akan ada imbasnya. Termasuk, saudaraku, ya, dalam hemat saya, saudaraku, COVID-19 ini, yang gelombang yang kedua ini, adalah akibat dari kutukan bangsa ini kepada Israel, juga termasuk, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena firman Tuhan tidak pernah bohong. Jadi kita yang harus mengakui, kita mewakili saudara-saudara kita. Kita sebagai orang percaya, kita harus mengakui ketidaktaatan, ya, penolakan akan kasih karena Tuhan. Kita minta ampun, minta belas kasihan Tuhan atas bangsa ini, atas keluarga kita, saudara kita, kampung kita, tetangga kita, bahkan kita sendiri. Saudara, minta belas kasihan Tuhan. Kita berdoa seperti Yunus dari dalam kubur itu. Dia mengingat kasih Tuhan, mengingat janji Tuhan, sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, kita melihat, saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika tulah atau kesesakan, kekelaman itu menimpa, ya, termasuk menimpa orang-orang percaya. Kita lihat, saudaraku, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, kita melihat ketika terjadi sesuatu di tengah-tengah bangsa negara kita, terjadi sesuatu di tengah-tengah keluarga kita, kesesakan, ya, kekelaman, masalah, sakit, penyakit terjadi, maka kita, saudaraku, ya, harus merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, ya, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, artinya bertobat. Maka berkata Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dan memulihkan keadaan. Kita harus, saudaraku, berbalik dari jalan-jalan jahat, mencari wajah Tuhan, ya, lalu kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan pasti mengampuni dosa kita, Tuhan memulihkan negeri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita harus berdoa dalam diamnya kehidupan. Walaupun mungkin kita, ya, berdiam diri di rumah, kita jangan tenang-tenang dan santai. Kita berdoa kepada Tuhan dalam kesunyian doa yang suci, ya, kita berseru kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan, ya, Tuhan berikan belas kasihan dan memulihkan negeri kita. Sampai Tuhan memulihkan keadaan kita, ya. Mungkin kesesakan itu berupa sakit penyakit, ya, kekelaman itu berupa kesulitan hidup, masalah keluarga, masalah istri, suami, anak, atau keluarga yang lain, atau masalah keuangan. Saudara yang kasih, kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Hal yang berikutnya yang kita lihat yang dilakukan oleh Yunus, dia berseru, dia berteriak dari kedalaman, ya. Bahkan tadi dikatakan dari dasar-dasar gunung di dalam laut, seperti di dalam kubur, dia berseru kepada Tuhan, ya. Di dalam Yunus pasal yang kedua, ayat yang kedua, tadi dikatakan, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Artinya, dari lembah kekelaman itu, dia berteriak dan kau dengarkan suaraku. Tuhan mendengar, ya. Ayat yang ke-7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudara, doa kita yang kita panjatkan dengan seruan teriakan dari hati kita paling dalam, itu sampai ke baitnya Tuhan, sampai ke surga, di mana Allah bertata. Dia mendengar suara kita, dia mendengar keluh kesah kita, dia akan mendengar pertobatan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita melihat hal berikutnya, saudaraku, ya. Yunus berseru kepada Tuhan, maka dia diselamatkan. Demikian Daud, saudaraku, ya. Daud ketika dia menghadapi kesesakan, menghadapi himpitan musuh, baik dari bangsa sendiri, dari rajanya sendiri maupun dari orang-orang Filistin,
yang menghendaki kematian Daud. Dia berkata dalam Mazmur pasal yang 18 ayat 6, kalau di dalam Alkitab itu ayat yang ke-7, saudara kasih ya. Berkata demikian, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara, baitnya Tuhan itu surga. Ya, saudara, Daud mengalami hal yang sama. Masa-masa yang kelam, masa-masa kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Saudara, apa yang akan kita lakukan pada masa-masa sekarang? Tidak lain dan tidak bukan kita hanya berseru kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab setiap doa kita, lalu Tuhan menyelamatkan kita. Saudara, kita melihat saudaraku, Yeremia pasal 33 ayat 3 dikatakan begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita melihat saudaraku bahwa bangsa Israel pada waktu itu dibuang di Babilonia karena ketidaktaatan. Ketidaktaatan selalu membawa ya masa-masa yang kelam, masa-masa kesesakan. Tapi dari sana Tuhan ingin supaya kita berseru memohon kasih dan pengampunan Tuhan. Ya, maka Tuhan berkata bahwa berserulah kepadaku, ya, maka aku akan menjawab engkau. Mari saudara, kita jangan bosan-bosan. Kita terus berseru kepada Tuhan. Umat Tuhan harus berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan agar keadaan dipulihkan. Ya, agar pandemi ini terus surut, ya, segera berlalu dari kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Yunus pasal 2 ayat yang ke-10. Ya. Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, apa yang terjadi ketika Yunus berdoa, Yunus bertobat, Yunus berseru kepada Tuhan? Ya, Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus dari perutnya dan melemparkannya ke pantai atau ke daratan, sehingga Yunus bisa hidup kembali dan bisa melayani Tuhan. Saudara, pada masa-masa pandemi ini tuh, saudaraku, kita harus banyak bertobat, berdoa, berseru kepada Tuhan dari lembah kekelaman seperti Yunus berdoa dari perut ikan. Maka maut akan memuntahkan kita. Artinya tidak suka, tidak doyan, tidak akan menyentuh kita. Seperti firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 bahwa oleh karena di dalam percayanya Simon Petrus bahwa Yesus adalah Mesias Allah hidup, aku mendirikan jemaatku. Ya, dan Allah maut tidak akan menyentuhnya. Kita lihat saudaraku bahwa Tuhan memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus dari perutnya. Artinya Yunus dihidupkan kembali. Dan hal yang baru Tuhan berikan, yaitu melayani Tuhan dalam keadaan yang baru, hati yang mengasihi Tuhan. Artinya doa orang benar besar kuasanya. Sekalipun di lembah-lembah bayang maut, lembah kekelaman, kalau kita masih ingat Tuhan, ingat surganya Tuhan, kita berdoa, hati dan suara kita ke sana, pikiran kita ke sana, maka Tuhan akan melepaskan kita dari maut dan kita bangkit kembali dan kita bisa melayani Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, ya, doa orang benar besar kuasanya. Elia manusia biasa, tapi dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Firman Tuhan berkata bersungguh-sungguh berdoa. Maka apa yang kita doakan itu Tuhan mengabulkan. Saudara, doa orang benar itu besar kuasanya. Maka kita tidak boleh jemu-jemu berdoa. Kita terus berdoa. Seperti dalam perumpamaan Lukas pasal 18 ayat 7 sampai 8. Ya, di situ bahwa ada seorang janda yang diperlakukan senang-senang oleh orang-orang sekelilingnya dan dia minta pertolongan kepada hakim. Hakim itu hakim yang lalim. Ya,
Tetapi karena dia tidak jemu-jemu meminta, hakim itu pun memberi pertolongan. Dan Tuhan bukan yang lain, tapi Bapa yang baik. Dia akan segera menolong umatnya, tidak akan mengulur-ulur waktu orang-orang yang berseru siang dan malam. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ada iman di bumi kalau Tuhan datang kedua kali? Saudara, kita akan tutup firman Tuhan ini, kita membaca ayat ini, Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, Tuhan akan segera menolong orang-orang yang berseru siang dan malam. Tuhan tidak akan mengulur-ulurkan waktu. Tuhan tidak akan biarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita, diuji melebihi kekuatan kita. Maka saudara, kita harus berdoa, datang pada Tuhan, bertobat, mencari wajahnya, dan berseru untuk mendapatkan kelepasan dan pertolongan dalam kehidupan kita. Ya, saudara, ya, jadi jangan cuma berdoa. Mari kita berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, sekalipun kita ada di lembah kekelaman. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan penghiburan buat kita. Biarlah firman Tuhan menghidupkan kita kembali, dan kita dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan. Ya, Tuhan Yesus berkata, ya, tetapi jikalau anak manusia datang, adakah ku dapati iman di bumi ini? Saudaraku, tetaplah percaya, tetaplah beriman, karena Tuhan tidak pernah berdusta, dan janjinya ya dan amin buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Tuhan, hapuskan pelanggaran kami, bawalah kami masuk dalam rencana-Mu yang
tangisan, kesedihan, ratapan, sakit penyakit. Tuhan, kami tidak tahu dari mana kami mendapatkan pertolongan, tapi yang kami tahu firman-Mu yang dan amin. Biarlah maut itu memuntahkan kami, sehingga kami selamat dan hidup kembali, untuk kami boleh melayani Engkau, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati setiap pendengar, pemirsa yang melihat tayangan ini, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan semuanya. Biar mereka mendapat pencerahan, mendapat penghiburan, kekuatan baru dari firman-Mu. Jaga lindungi Tuhan, apa yang mereka makan, minum, pakai, yang mereka hirup, dikuduskan, dijauhkan Tuhan dari segala virus, bakteri, kuman, sakit, penyakit apapun adanya. Kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan, yang menghadapi masalah Engkau buat jalan keluar Tuhan, karena Engkau lah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan, kami berlindung dalam naungan kepak sayap-Mu Tuhan. Kami tidak mampu, tapi firman-Mu berkuasa. Kami tidak mampu, tapi firman-Mu menghidupkan kami. Kami tidak mampu Tuhan, tetapi Engkau menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Tangan Tuhan menyertai kami, membuka jalan dan beri kemudahan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Kami berterima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, dan sampai jumpa kembali di program selanjutnya. Ya, selama kita belum bisa beribadah secara komunal, kita mendengar firman Tuhan melalui tayangan ini. Biarlah Tuhan